Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas transparansi pengadaan barang dan jasa PLN. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang fokus, analisis, lalu rancangan solusi berbasis AI untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas barang dan jasa PLN. Mari simak videonya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas transformasi PLN, dampak, manfaat, dan tantangan implementasi solusi AI. Yang pertama bisa kita lihat ada indikator keberhasilan. Untuk indikator keberhasilan itu berbagai macam ya. Bisa kita ada pengurangan pemadaman dari CID atau SIP. Terus peningkatan akuransi prediksi beban. Lalu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Di sini kita harus melihat kita harus menggunakan akurasi yang tinggi, waktu respon yang cepat, dan hemat biaya. Untuk yang kedua, di sini ada estimasi manfaat atau teknis dan ekonomis. Teknis dari sini kita bisa lihat keandalan jaringan, optimasi EBT, lalu ada rugi-rugi teknis. Lalu kita lihat dari ekonomisnya, penghematan biaya operasional atau OPEX, lalu dilanjut dengan peningkatan pendapatan dan keputusan investasi yang lebih baik. Di macam ini juga ada kita lihat tantangan implementasi, yang dimana tantangan implementasi itu terbagi atas 4 kategori, yang dimana ada teknologi, yang dimana teknologi ini harus memiliki kualitas dan integrasi data dan keamanan cyber. Dari regulasi, bisa kita lihat kebijakan data pribadi dan standar keamanan baru. Baru untuk tantangan implementasi yang ketiga itu ada organisasi, perubahan budaya kerja, dan silo data. Dan yang terakhir yang paling penting itu harus dari SDM kita, manusia sendiri. Yang dimana kita membutuhkan keahlian AI dan data. Lalu pelatihan ulang terhadap karyawan. Untuk yang terakhir, 4 dampak terhadap keandalan dan pelayanan. Keandalan sistem itu ada AI, prediksi gangguan proaktif, yang dimana AI ini sangat berguna dalam prediksi atau gangguan dalam proaktif kali ini. Terus ada pemulihan otomatis, yaitu self-healing dan stabilitas pasokan. Lalu ada pelayanan pelanggan. Untuk pelayanan pelanggan biasanya kita bisa langsung melalui aplikasi seperti pelayanan mobile dan AI chatbot, pemberitahuan nyata, dan personalisasi layanan. Untuk aplikasi sendiri daripada pelayanan mobile, bisa kita lihat ada layanan dari yang disediakan oleh aplikasi tersebut, layanan 24/7 yang dimana kita bisa kapan saja memberikan pertanyaan atau apapun itu dan segera dilayani oleh aplikasi tersebut. Dan lebih cepat dan lebih efisien, juga termasuk cerdas dalam menanggapi permasalahan daripada pelanggan tersebut. Nah, kali ini kita harus melihat juga ada analisis permasalahan pengadaan. Untuk analisis permasalahan pengadaan itu terbagi menjadi 3, yang dimana untuk yang pertama itu apa akar penyebab utama dari permasalahan yang dipilih. Kita harus paham akar permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dan pengawasan real time, yang dimana pada proses pengadaan, hal ini dapat menyebabkan praktik kecurangan, serta markup harga, kolusi antar vendor, vendor fiktif, manipulasi dokumen, dan penyalahgunaan wewenang. Di sini kita bisa lihat bahwa permasalahan yang paling utama itu bisa kita lihat sebenarnya dari kurangnya transparansi dan pengawasan. Oke, di sini kita lihat pada gambar rancangan arsitektur sistem AI yang diusulkan. Yang pertama itu kita harus memiliki sumber data, yang dimana sistem pengadaan, e-procurement, ERP atau keuangan, vendor, dan sumber eksternal atau harga pasar. Lalu kita harus memiliki data warehouse, yang dimana integrasi data dari berbagai sumber yang kita dapatkan, penyimpanan terpusat, dan historis secara real time. Lalu ada data pre-processing, yang dimana kali ini kita harus tahu ada cleansing, yang dimana hapus semua duplikat atau data yang tidak lengkap. Ada transformasi dan normalisasi, dan ketiga feature engineering dan labeling jika ada. Maksud dari labeling ini, jika ada label data-data yang masih ingin digunakan atau tidak digunakan, bisa kita pakai, dan jika tidak dapat dipakai,
maka harus kita hapus. Lalu kita menggunakan model AI. Yang digunakan model AI kali ini kita bisa melihat isolation forest, yang dimana anomaly detection. Yang dimana anomaly detection ini bisa mengecek anomali-anomali apa saja yang sedang mengganggu keamanan daripada sistem yang kita jalankan. Lalu ada dashboard monitoring, yang dimana ada visual real time-nya, lalu alert dan notifikasi anomali, skor risiko transaksi atau vendor, dan drill down analysis. Dan kali ini yang terakhir kita harus yang paling penting, tim audit dan internal control. Karena di tim audit dan internal control harus memiliki paham review dan validasi temuan yang didapatkan, investigasi yang lebih lanjut, dan tindakan korektif untuk feedback ke sistem yang akan kita jalankan nanti.